Mereka mutilasi dan dagingnya itu mereka santap sebagai makanan setiap hari gitu. Assalamualaikum Boraya, ketemu lagi sama aku Rifana Afia di sesi Borangan. Oke, kali ini tuh aku bakalan ceritain tentang keluarga kanibal yang memang berasal dari Skotlandia. Keluarga ini sangat melegenda ya di sana, sampai-sampai keluarga ini atau kisah keluarga ini tuh menjadi inspirasi sebuah film horor Hollywood. Nah, katanya keluarga kanibal ini menelan korban sebanyak 5.000 orang lebih. Tapi di situs lain mengatakan bahwa mereka itu hanya menelan korban sebanyak 1.000 orang lebih. Nah, terus awal mulanya terbentuk keluarga ini berasal dari seorang pria yang lahir di Lothian, timur Skotlandia yang bernama Alexander Saunebian. Nah, si Alexander inilah cikal bakal dari kepala keluarga dari keluarga kanibal tersebut gitu. Nah, dia itu lahir dari keluarga yang memang katanya penyamak, namun ada sumber lain yang mengatakan bahwa keluarga itu bekerja sebagai penggali parit. Ada juga yang mengatakan bahwa keluarga itu bekerja sebagai pedagang. Nah, si Alexander ini mengalami kekerasan fisik dari ayahnya, jadi dia itu kayak kecilnya itu suka dipukulin gitu karena memang anaknya sendiri gitu guys. Nah, karena kekerasan tadi yang dilakuin sama ayahnya, Alexander pun memilih untuk pergi dari rumahnya, jadi dia itu kabur dan memilih untuk hidup di jalanan sebagai seorang penjahat gitu. Jadi dia itu melakukan kriminal di jalanan gitu. Nah, di tengah karirnya sebagai seorang penjahat, dia itu ketemu sama Agnes Douglas. Nah, Agnes ini merupakan orang yang satu profesi dengan dia gitu, jadi sama-sama kriminal gitu. Bahkan Agnes ini dikenal sebagai seorang penyihir di kampung halamannya. Nah, karena mereka itu merasa cocok nih berdua nih, mereka itu merasa cocok, jadi mereka itu melangsungkan pernikahannya. Tapi mereka itu memilih untuk tinggal di Gua Benane di Skotlandia ya. Nah, mereka itu memilih tinggal di sana karena sesuai dengan latar belakangnya ya, mereka itu seorang penjahat, jadi mereka itu memang mencari tempat tinggal yang jauh dari masyarakat gitu guys. Namanya juga penjahat ya, mana mau berdampingan dengan masyarakat kan nanti ketahuan gitu. Walaupun memang keadaan guanya itu sering banjir gitu ya, karena setiap pagi dan sorenya itu air selalu pasang gitu dan masuk ke gua tersebut gitu. Nah, karena latar belakang yang tadi kita sebutin ya, bahwa mereka berdua itu seorang kriminal, jadi Alexander pun setelah menikah mencari nafkah untuk istrinya itu dengan cara melakukan pekerjaan kotor. Tapi dia itu hanya mencari korban yang memang lewat di dekat guanya gitu. Jadi memang kan suka ada orang yang lewat-lewat di sana yang memang hanya pelancong gitu. Jadi hanya turis-turis gitu ya, turis-turis yang di situ gitu. Nah, mereka itu merampoknya itu kayak orang-orang baru aja gitu. Sempat orang masyarakat itu berpikir bahwa pemilik hotel gitu ya, pemilik hotel yang menjadi pelakunya, karena memang dialah yang terakhir melihat orang-orang yang hilang tadi gitu. Padahal kan sama si keluarga Alexander gitu. Tapi nggak sampai membunuh aja. Jadi Alexander sama istrinya itu menghilangkan jejak kejahatannya itu dengan memutilasi korbannya. Jadi mayatnya itu nggak dibuang atau dikubur gitu, tapi mereka mutilasi dan dagingnya itu mereka santap sebagai makanan setiap hari gitu. Nah, kadang ada potongan-potongan tubuh yang memang sengaja dibuang di dekat pantai tersebut. Tapi masyarakat di sana memang berpikir positif. Jadi masyarakat di sana itu kayak berpikirnya itu, oh itu dimakan sama hewan buas gitu ya, bukan sama orang gitu. Karena dulu itu memang banyak banget hewan buas kali ya gitu. Nah, seiring berjalannya waktu nih, Agnes ini memiliki anak gitu, memiliki buah hati sebanyak 14 orang guys, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Semua anaknya itu dijajali dengan daging manusia, jadi mereka itu dibuat untuk merasa terbiasa makan daging manusia gitu. Karena mungkin Alexander sama Agnesnya ini ingin menciptakan anak-anak yang memang satu profesi dengan mereka gitu, dan satu selera makan dengan mereka gitu, yaitu makan daging manusia. Seiring berjalannya waktu, mereka pun dewasa gitu, dan mereka pun melakukan pernikahan tapi secara incest gitu ya. Jadi mereka itu melakukan pernikahan saudara. Jadi memang mereka itu kayak sengaja aja gitu nikah saudara. Soalnya kalau misalnya nikah sama orang luar, nanti persembunyian mereka, kelakuan mereka, kejahatan mereka bakalan ketahuan sama orang luar. Kalau misalnya orang luarnya itu beda sifat sama mereka gitu. Mungkin kalau sama-sama kanibal bisa jadi ya. Tapi di situ disebutin bahwa mereka itu memang melakukan pernikahan saudara. Nah, dari pernikahan saudara itu, keluarga Alexander itu semakin berkembang dan menjadi 48 orang.
Dan semuanya itu seperti yang tadi disebutin ya, sama-sama kayak ibu bapaknya, sama kayak neneknya. Mereka itu memang dari kecil dibiasakan untuk makan daging manusia gitu. Jadi sama gitu, sama kayak orang tuanya sama neneknya. Jadi mereka itu sengaja dikasih makan daging manusia. Soalnya ya tadi biar terbiasa dan biar menjadi satu sifat gitu sama lingkungan mereka gitu ya, itu si keluarga besar Alexandernya. Nah, dengan 48 orang tadi ya, pasti keutuhan keluarga itu pasti bakalan melonjak banget. Nah, disitulah semakin menjadi-jadi mereka itu semakin kayak menjadi-jadi merampok, membunuh, memutilasi gitu. Dan disitu juga titik dimana mereka itu ketahui oleh orang situ gitu ya, oleh orang-orang daerah situ gitu. Mungkin waktu kejadian mereka ketahuan itu, jadi gini guys ceritanya, ada suami istri yang memang lewat di situ. Kan tadi aku bilang kalau mereka itu membunuh, memutilasi, merampok itu ke orang yang lewat di situ. Nah, waktu itu tuh waktu mau ketahuan nih, detik-detik ketahuannya, ada pasangan suami istri yang lewat di situ, katanya itu pulang dari pasar malam. Terus si keluarga kanibal ini membagi dua kelompok gitu, 20 orang untuk menyergap istrinya dan 20 orang lagi menyergap suaminya. Nah, yang menyergap istrinya itu memang berhasil guys, tapi yang menyergap suaminya itu nggak berhasil. Soalnya si laki-laki itu jago berantem dan ternyata membawa pistol di sakunya. Dan secara kebetulan ada belasan warga yang lagi lewat ke situ. Mungkin mereka juga baru pulang dari suatu tempat. Nah, karena banyak warga, jadi keluarga Alexander ini atau keluarga kanibal ini sangat terpojok pada waktu itu gitu. Nah, karena kejadian itu, jadi mereka itu tahu bahwa ternyata selama ini yang melakukan kejahatan, memutilasi dan hilangnya orang-orang secara tiba-tiba atau orang-orang baru secara tiba-tiba karena kan keluarga tersebut gitu. Nah, setelah kejadian itu masyarakat pun melapor kepada Raja James. Nah, Raja James itu langsung menggiring pasukannya menuju ke gua tersebut gitu. Waktu masuk ke guanya, ternyata banyak banget daging-daging manusia digantung di dalam gua tersebut. Nah, kalau misalnya orang normal itu, biasanya mereka itu menggantung daging sapi, daging kambing, daging ayam, pokoknya daging yang memang layak dikonsumsi. Tapi di dalam gua itu ternyata digantungnya itu daging manusia, karena memang mereka itu mengkonsumsi daging manusia. Dan selain daging manusia, ditemukan juga barang-barang berharga milik korban, kayak jam tangan, cincin, tas, dan lain-lain gitu. Jadi memang hasil-hasil rampokan mereka itu kayak disimpan gitu. Mungkin mereka belum sempat jual atau mungkin memang sengaja dikoleksi gitu. Waktu Raja James dan pasukannya datang, keluarga Alexander udah nggak bisa mengatakan apa-apa lagi. Jadi mereka udah pasrah aja karena memang udah ada bukti. Terus waktu di pengadilan juga memang mereka itu terbukti bersalah gitu. Ya karena kan memang buktinya sudah jelas ya, tadi kan ada daging manusia, terus ada juga kayak perhiasan kayak gitu. Jadi di pengadilan pun mereka nyatakan bersalah. Dan mereka pun dihukum mati dengan cara kalau yang laki-lakinya itu dipotong kaki tangannya itu dan membiarkan mereka bercucuran darah sampai kehabisan darah dan meninggal gitu. Nah, kalau yang perempuannya itu dibunuh secara dibakar. Tapi disebutnya nggak disebutin kalau dibakarnya hidup-hidup atau dibakarnya itu udah dibunuh dulu, nggak disebutin ya. Pokoknya mereka itu dihukum dengan cara yang sama waktu mereka membunuh korban-korban mereka gitu. Jadi katanya balasannya setimpal gitu. Kalau misalnya itu mah apa teh, karma cina ya gitu ya. Pokoknya gitu aja guys cerita aku kali ini. Mudah-mudahan kalian suka dan mudah-mudahan kalian juga mendapatkan informasi baru, mudah-mudahan kalian juga mendapatkan pengetahuan yang baru gitu. Makasih banget udah nonton video aku, thank you banget udah support aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.